warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2020 Universitas Negeri Malang, nomor NIM 2031137798832. Pada hari ini, Senin tanggal 30 November 2020, saya akan melakukan perekaman video praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imratus hadir. Lulu Mukarramah hadir. Muhammad Al-Furqan Hudairi, Muhammad Subir hadir. Muhammad Ubaidillah hadir. Nailatus hadir. Nur Inayah hadir, Bu. Rofiqatul tidak hadir. Sakit ya? Ya. Berapa hari? 3 hari. Ya. Sahira hadir. Tohir, Wulandari, Zakiatur, ya berarti cuma satu orang yang tidak masuk hari ini ya? Ya. Baiklah anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh Nur Inayah. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Nur. Nah sekarang
dipegang tikus, dipegang belalang. Nah, itu namanya rantai makanan ya. Materi yang akan Ibu jelaskan pada hari ini yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu dari hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tema 5, subtema 5, keseimbangan konsen pembelajaran 1 ya. Jadi tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat menganalisis kosakata. Kemudian yang kedua kita bisa merumuskan makna dari sebuah kosakata. Yang ketiga kita bisa membuat jaring-jaring makanan. Yang pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu kita membaca teks dulu. Nanti setelah membaca teks kita bisa menentukan sebuah kosakata dan bisa merumuskan makna dari sebuah kosakata. Kemudian nanti kalian juga akan mengamati sebuah video tentang rantai makanan atau jaring-jaring makanan ya. Nanti kalian bisa membuat jaring-jaring makanan. Nah, coba di sini Ibu mempunyai sebuah gambar. Gambar apa ini? Ayamnya sedang apa? Sedang makan. Nanti ayam itu makan apa biasanya? Jagung. Lagi, hewan-hewan yang biasanya dimakan ayam. Tadi, cacing. Seperti cacing itu dimakan oleh ayam ya. Nanti ayamnya dimakan siapa? Dimakan musang Bu. Nah, itu namanya salah satu contoh rantai makanan. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah Nah, coba Ibu pengen tanya, apa sih rantai makanan itu? Tidak tahu. Contoh dari rantai makanan ada yang tahu? Tidak tahu, baik. Untuk lebih jelasnya, nanti Ibu akan memberikan kalian sebuah teks. Judul teksnya apa? Judul teksnya di sini Ibu mempunyai sebuah teks yang berjudul rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kalian baca teks tersebut, kalian pahami, kemudian nanti kalian cari apa kosakata baru yang ada di dalam teks ya. Coba sekarang kalian baca teks tersebut, coba baca. Kalian buat catatan kecil, ayo keluarkan bukunya, kalian buat catatan kecil. Kosakata baru yang kalian temukan dalam teks. Iya, kosakata baru yang kalian temukan dalam teks. Ayo, kalian cari. Mana? Sudah menemukan kata barunya? Iya, Bu. Nah, ya, coba kosakata baru apa yang kalian temukan? Apa saja? Energi. Dalam konsumen apa lagi? Khas. Apa lagi? Konsen. Konsen. Lagi? Masa. Ya. Banyak ya berarti ya kalian sedang menemukan banyak ya. Nah, coba nah itu yang kalian temukan itu namanya kosakata baru ya. Nah, coba Ibu tanya, siapa yang tahu apa itu arti dari kosakata baru? Bu. Nah, Lulu, ya Lulu, apa Lulu? Kosakata adalah himpunan semua kata-kata yang dimengerti orang atau semua orang. Bagus ya. Satu bintang buat Lulu, tepuk tangan dulu buat Lulu. Kosakata baru adalah himpunan kata-kata baru yang bisa dimengerti oleh orang. Ada yang lagi? Yakin yang lain? Saya Bu. Ya. Im, apa Im? Baru adalah kata-kata yang baru kita lihat atau dengar. Bagus, ya jawabannya juga betul. Satu bintang juga, Bakin tepuk tangan dulu Bakin. Nah, kata Im, Bu, kosakata baru adalah kata
tidak pernah mendengar kata itu. Kata itu asing, saya tidak pernah mendengar. Seperti yang tadi kalian sebutkan, konsumen. Konsumen itu apa ya? Saya kok baru dengar konsumen itu apa. Kemudian ada lagi tadi apa selain konsumen? Produsen ya. Produsen itu apa ya? Kok saya tidak mengerti itu produsen apa. Nah, itu kata-kata baru yang kalian baru dengar, yang kalian baru lihat, itu namanya kosakata baru. Nah, untuk mencari sebuah kosakata baru, kalian itu harus mencarinya dulu artinya itu. Artinya itu bisa kita cari di mana? Di buku. Di buku. Lain selain di buku apa lagi? Di kamus lagi. Di Google. Nah, Bu, kita bisa mencari makna kosakata baru itu, Bu, di buku, di kamus, ya. Nah, coba di sini Bu tanya. Kalian tahu bentuknya kamus itu seperti apa? Tidak Oh, nah, ini contohnya ini adalah kamus ya. Jadi kita bisa mencari arti sebuah kata itu bisa cari di sini ya. Kita bisa mencarinya di sini. Nah, tapi untuk mencari kata-kata makna kosakata itu kita harus mengerti dulu langkah-langkahnya itu seperti apa. Coba siapa yang tahu langkah-langkah dalam mencari makna kosakata baru? Ayo, siapa yang tahu langkah-langkahnya apa saja? Saya Bu. Ya, Juber, apa Ber? Mencermati dengan sama ejaan penulis. Yang keras Ber, dan dengar yang lainnya dengar enggak? Iya. Ayo, Juber, kaliannya tidak semangat, ayo kita terus semangat lagi. Terus semangat. Iya, Juber kayaknya sudah ngantuk ya. Tadi malam tidur jam berapa, Ber? Tidur jam berapa, Ber? Jam 8, tapi kok ngantuk, Ber? Ya. Ayo, tadi jawabannya apa, Ber? Langkah yang pertama, Ber? Mencermati dengan seksama ejaan penulisan kata yang akan dicari. Mencermati dengan seksama ejaan atau tulisan yang akan kita cari. Ya, bagus. Itu Juber bagus jawabannya ya. Ayo yang lainnya yang biar dapat bintang juga dari Bu. Siapa lagi yang bisa? Saya Bu. Iya, bisa. Siapkan kamus. Siapkan kamus. Ya, betul. Langkahnya Bu setelah kita mau menentukan kata apa yang mau dicari, kedua kita menentukan apa? Kamus. Ini seperti yang Ibu perlihatkan kalian ya. Kita bisa mencarinya di sini ya. Kita lihat kata apa yang mau dicari. Kemudian langkah yang ketiga, ada yang tahu siapa? Saya Bu. Iya. Lihat huruf pertama. Melihat huruf pertama. Bagus. Lihat huruf pertama. Berarti sebelum melihat maknanya kita harus tahu dulu huruf pertamanya itu apa. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan tentang langkah-langkah dalam mencari kosakata, makna kosakata. Langkahnya yang pertama yaitu pahami dulu, cermati dengan seksama ejaan penulisan kata yang akan dicari artinya. Berarti kalian harus mencermati kata apa yang mau kita cari ya. Kemudian yang kedua, identifikasi huruf-huruf pertama kata yang akan dicari artinya. Berarti kita identifikasikan dulu hurufnya. Contohnya konsumen. Konsumen itu hurufnya apa saja? KONSUMEN. Nah, itu kita identifikasi dulu hurufnya apa saja ya. Kemudian yang ketiga, siapkan kamus yang akan digunakan. Tadi kata Ibu, setelah menentukan identifikasi hurufnya, kita siapkan kamusnya ya. Kemudian yang keempat apa? Dengan panduan tabel alfabet, silahkan buka kamus pada halaman mana ya kata yang akan dicari. Nah, yang keempat, setelah kita menemukan kamusnya, kita cari. Tadi katanya konsumen, cari huruf K. Di sini biasanya sudah ada huruf K ya. Nah, di sini huruf K, kalian cari K. Habisnya K apa? Oh, cari kita O ya. Nah, setelah itu langkah yang kelima adalah setelah alamatnya ditemukan, bacalah sampai kata yang dicari ditemukan. Nah, tadi kan K sudah kita temukan alamatnya ini K ya. Kita cari habis apa
O, kemudian cari O, sudah ON. Nah, cari ON. Dan kita cari, nah kita temukan, oh konsumen ini artinya nanti ada ya. Nah, langkah yang terakhir, setelah kata yang dimaksud ditemukan, bacalah secara sekilas dari kiri ke kanan deretan uraian dan sampai ditemukan arti kata yang sebenarnya. Nah, kalian menemukan kata oh ini konsumen, tapi kalian tulis nanti ini ya. Nah, itu langkah-langkahnya. Sudah mengerti? Ya. Di sini masih ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Ya, Nur apa Nur? Kalau saya tidak punya kamus, saya akan cari di mana, Bu? Nah, kalau saya tidak punya kamus, nanti saya mencarinya di mana, Bu? Nah, Nur, kamu bisa nanti mencarinya di Google ya, di HP. Kalian kan punya HP ya? Iya. Nanti kalian tekan tombol Google itu, klik. Nah, nanti di situ ada pencarian. Kalian tulis, ketik apa yang pengen kalian cari. Arti konsumen, tulis arti konsumen. Nah, nanti akan muncul di HP itu ya. Apa yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan soal LKPD. Kalian kerjakan soal LKPD ini secara berkelompok. Nanti kelompoknya akan mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok lain nanti mengomentari ya. Ini kerjakan secara berkelompok. Ayo sekarang kerjakan secara berkelompok. Ini soal LKPD-nya contohnya seperti ini ya. Nanti kalian pilihkan kata-katanya apa saja yang kalian temukan di teks itu. Nanti makna dari kosakata baru yang kalian temukan itu apa? Taruh di sini ya. Ya. Sudah menemukan ya? Ibu, ya Bu, ya Bu, Ibu. Yang mana? Yang ini. Bukan konsumen. Yang mana? Ayo cari kosakatanya ini di mana? Ini kan ada teks kata-kata baru yang baru kalian mengerti. Mana coba ya? Baca dulu ada kata apa saja? Apa coba dilihat? Apa tadi yang sudah ditemukan? Menyebarkan energi dari. Oh, berarti kata energi ya? Ya. Nanti kalian cari lagi masih banyak di sini ya. Nanti kalian isikan di sini ya. Tadi sudah menemukan energi. Nanti di sini energi itu artinya apa? Ya? Cari ya. Ayo sini sudah mengerti? Yang mana? Yang ini. Apa? Konsumen, ya betul konsumen. Nanti kalian tulis sudah menuliskan konsumen. Tulis di sini ya, di sini tulis apa maknanya ya.
mengerti semuanya tentang kosakata baru? Ya. Oke, kalau sudah mengerti, di sini Ibu mempunyai sebuah video. Nah, di sini Ibu mempunyai video. Kalian lihat videonya, kalian tonton ya, kalian cermati. Videonya nanti Ibu juga kirimkan di link WA. Nah, hari ini teman-teman kita mendapatkan tugas dari sekolah untuk membuat prakarya rantai makanan. Tugasnya adalah menempatkan pilihan hewan-hewan ke dalam kotak-kotak agar menjadi susunan rantai makanan yang tepat. Nah, sekarang coba videonya tadi tentang apa? Rantai Makanan. Bagus, berarti kalian menonton videonya ya. Nah, di sini Ibu punya sebuah tanaman. Ini kan tanaman apa? Padi. Padi. Nah, siapa di sini yang punya padi? Padi itu biasanya dimakan oleh siapa? Belalang. Nah, belalang itu nanti dimakan apa? Kodok. Dimakan apa? Kodok. Ini apa namanya? Kodok. Padi itu pertamanya padi ya. Kemudian padi itu nanti dimakan belalang. Belalang dimakan Kodok. Setelah itu dimakan apa? Ular. Setelah dimakan ular? Ular. Ini contohnya. Ini contoh dari rantai makanannya. Padi dimakan belalang. Belalang disebut produsen 1. Kemudian dimakan kodok. Kodok dinamakan konsumen 2. Kemudian kodok dimakan ular. Ular namanya konsumen 3. Kemudian ular dimakan elang. Elang dinamakan konsumen 4. Setelah itu elangnya bagaimana? Mati. Elangnya mati ya. Gimana siapa bu elang bu? Elang itu kekenyangan anak-anak ya. Karena kekenyangan atau karena dia sakit akhirnya elangnya itu Mati. Kemudian dia setelah mati biasanya menjadi apa? Bangkai. Setelah mati dia menjadi Bangkai. Nah, bangkai itu dia diuraikan oleh hama atau oleh virus atau oleh bakteri ya. Nah, coba itu tadi merupakan sebuah contoh rantai makanan. Coba di sini Ibu tanya, siapa yang tahu apa arti dari rantai makanan? Saya Bu. Ya, Nur Inaya. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. Bagus ya. Nur Inaya betul jawabannya. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan oleh sesama makhluk hidup ya. Iya. Di sini Ibu akan memunculkan pengertian dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linier untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seperti tadi yang Ibu sebutkan, proses makan dimakan. Nah, yang pertama kan padi dimakan belalang. Setelah itu belalang dimakan kodok. Kodok dimakan ular. Setelah itu ular dimakan belalang. Nah, itu namanya rantai makanan. Nah, sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan tentang rantai makanan? Kalau di sawah itu bukan hanya padi dimakan belalang kan ya? Tapi padi dimakan apa lagi? Selain dimakan tikus, dimakan apa lagi? Ayam. Berarti dari sana terjadi banyak ya? Rantai makanan. Nah, itu yang dinamakan jaring-jaring makanan. Coba siapa yang tahu apa itu jaring-jaring makanan? Saya Bu. Ya, Naila tuh. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan. Bagus, betul. Tepuk tangan dulu untuk Naila tuh. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang rantai makanan atau jaring-jaring makanan? Ada. Seperti Ya. ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Oh ya, ada yang Nur Inaya mau bertanya apa Nur? Jaring-jaring makanan yang ada di sawah ya Bu. Oh bagus, pertanyaan yang bagus ya. Bu, jaring-jaring makanan
hanya terjadi di sawah ya Bu? Jawabannya yang lain gimana? Nah, bagus. Jadi jaring-jaring makanan atau rantai makanan itu tidak hanya terjadi di sawah, tapi terjadi di mana lagi? Apa? Di sungai. Lagi. Di laut. Bu, contohnya kalau di sungai apa Bu? Coba kalau di sungai contoh rantai makanan, kalau di sungai apa? Ikan. Ya ikan itu dimakan apa ikan? Coba tumbuhan yang ada di sungai itu ada apa? Lumut. Nah, di sungai itu ada lumut atau gagang itu biasanya dimakan oleh ikan kecil kan ya? Dimakan oleh ikan kecil. Nah, ikan kecilnya lari-lari di sungai, akhirnya dia ketemu sama udang. Akhirnya dia ketemu sama udang, akhirnya ikan kecil itu dimakan ya sama udang. Dimakan. Jalan lagi udangnya. Udangnya ketemu apa? Besar atau ketemu burung atau ketemu bangau ya? Akhirnya dimakan oleh burung bangau. Nah, di situ contoh sebuah rantai makanan atau jaring-jaring makanan yang terjadi di sungai. Terjadi di hutan, contohnya apa? Kancil, ya. Sebelum itu kancil makan apa dulu? Dia makan rumput atau makan daging? Daging. Makan rumput apa daging? Makan tumbuhan atau makan daging? Contohnya itu kalau di hutan itu contohnya. Ayo, siapa yang bisa yang ada di hutan? Semut dimakan apa? Semut dimakan kadal. Setelah dimakan kadal dimakan apa? Musang dimakan? Nah, setelah itu ular dimakan? Bagus, berarti contoh rantai makanan atau yang terjadi di hutan itu yang pertama yaitu kita semut dimakan kadal, setelah itu kadal dimakan musang, dimakan elang ya, masa langsung dimakan elang ya, kadal dimakan musang, setelah itu musang dimakan ular baru dimakan sampai di sini tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Ada yang mau ditanyakan lagi setelah tadi pertanyaannya Nur? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau sudah mengerti, Ibu akan memberikan kalian soal LKPD. Nah, nanti kalian soal LKPD-nya seperti ini. Di sini ada padi, ya. Padi itu dimakan apa? Bukan hanya dimakan apa? Bukan hanya contohnya dimakan ulat, bukan hanya ulat Ibu. Dimakan apa saja? Siapa saja yang memakan padi? Kemudian yang memakan padi itu siapa? Dimakan siapa? Nah, nanti kalian isikan di sini. Kan ini masih kosong ya? Iya. Kalian isikan ya. Kerja kelompok. Sudah mengerti yang ini? Nah, ini nanti kalian isikan. Ini kan padi. Padi itu dimakan siapa? Siapa yang memakan padi pertama itu disebut konsumen berapa? Kalian temukan ya. Isikan ini. Selain hewan ini, siapa saja yang memakan padi? Isikan di sini. Setelah itu apa lagi yang memakan padi? Tulis di sini ya. Disebutkan konsumen berapa ya. Sudah mengerti? Ya kerjakan ya. Semuanya? Iya. Oke, kalau sudah selesai, coba sekarang kelompok berapa yang mau maju? Saya Dari kelompok Rubet, kelompok berapa Bet? 3. Bet, maju ke depan Bet. Coba ini hasil dari kelompok 3, yang lain dengarkan ya. Nanti kalau salah dikomentari. Ayo Bet. padi dimakan beladang dan konsumen 1, beladang dimakan tikus konsumen 2, dan tikus dimakan ular konsumen 3, dan ular dimakan elang konsumen 4, dan elang mati bangkai. Sudah Bet? Nah, itu Bet. Bagaimana? Terima kasih Bet ya ini Bet. Terima kasih Bet. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Jawaban dari kelompok 3 benar apa salah? Benar. Oh, benar. Berarti kalian sudah mengerti semua ya? Ya. Nah, coba sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan?
langkah-langkah dalam mencari kosakata, jaring-jaring makanan, ya, rantai makanan, ya. Betul ya, kalian sudah belajar itu. Nah, untuk memantapkan pengetahuan kalian, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Nah, yang ini dikerjakan sendiri ya, bukan berkelompok. Ini dikerjakan secara mandiri. Nah, ini kerjakan sendiri. Tulis namanya, tulis nomor absennya. Kerjakan dengan baik dan benar. Baca bersungguh-sungguh ya. Ayo kerjakan, jangan ramai. Kerjakan, Ibu sambil menilai LKPD kalian. Ayo kerjakan. Bagaimana, sudah selesai soal evaluasinya? Sudah, baik. Kalau sudah kita bahas ya. Koreksi bersama, ditukar. Nur Inayah mengoreksi punya Mesya, kemudian Hodai mengoreksi punya Mesya. Ya, koreksi. Coba yang pertama kita bahas. Pemangsa adalah komponen yang berburu makanan. Kosakata yang memiliki arti yang sama dengan pemangsa, jawaban adalah apa jawabannya? Predator, ya, betul. Berarti, nah, kalau salah dicoret ya. Kalau salah dicoret langsung ya. Kalau benar dikasih tanda benar itu. Kasih cinta kalau benar ya. Kemudian benarnya bukan ya, nanti Ibu yang sudah menyelesaikan soal evaluasinya. Baik anak-anak, kalian senang tidak belajar hari ini? Senang apa tidak? Apanya yang senang kalian pada saat apa? Ayo. Lihat, kalian merasa senang pada saat ada materi rantai makanan. Kenapa kok kalian senang pada saat ada materi rantai makanan? Karena ada terjadi proses makan ya. Nah, jadi kita hari ini sudah belajar banyak ya. Belajar apa tadi? Kosakata. Terus rantai makanan. Alhamdulillah ya, karena kalian sudah senang pada pelajaran hari ini ya. Baiklah anak-anak, mau memantapkan kalian lagi, nanti Ibu akan memberikan kalian PR ya. Kalian kerjakan soal-soal yang ada di buku paket halaman 104 sampai 105 ya. Kalian kerjakan, kemudian besok dikumpulkan. Ibu harap kalian mengumpulkan tepat waktu ya. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang tidak mengerti, kalian tanyakan kepada orang tua ya. Kepada kakak. Ada yang ditanyakan tentang PR-nya? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, Ibu pengen berpesan kepada kalian ya. Kalian itu harus bersyukur ya. Karena kalian itu masih bisa sekolah. Kalian tidak ada teman kalian yang sebaya dengan kalian itu tidak bisa sekolah. Tapi kalian itu bisa sekolah, jadi kalian itu harus bersyukur. Bersyukurnya itu bagaimana? Jadi kalian itu harus belajar, biar jadi anak pintar, biar jadi anak sukses ya. Ya. Baiklah, sampai di sini semoga apa yang disampaikan Ibu ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Amin. Baiklah, sebelum pelajaran ditutup, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh Nur Inayah. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Nur ya. Baik anak-anak, jaga kesehatan ya, terutama selama pandemi COVID-19.